Apa yang terbaik yang bisa kami bawa, kami mau taruh itu di atas altar dan mezbah-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. Dan karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu Tuhan memberikan segalanya buat setiap kami ya Tuhan. Bahkan Kau rela mati buat setiap kami yang harusnya binasa, tapi karena darah yang tercurah itu Tuhan, kami beroleh mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal ya Tuhan. Biar melalui momen worship ini hati kami limpah dengan syukur akan kebaikan Tuhan. Biar melalui momen ini kami merasakan semakin tahu diri kami bukan siapa-siapa tanpa pribadi Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Sehingga ini menjadi doa kami, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Dan biar setiap saat menjadi momen perjumpaan dan persekutuan kami dengan pribadi-Mu sendiri Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang berbicara. Bukan hikmat manusia, bukan tentang pengetahuan, tapi biar sungguh Roh-Mu sendiri yang membukakan setiap kebenaran di hati setiap kami. Biar firman-Mu sendiri yang menerangi hati dan pikiran setiap kami Tuhan. Sehingga langkah demi langkah kami terus ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau yang bicara di tengah-tengah setiap kami dan buat kami berjumpa melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang bersuka cita bersyukur katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara jangan duduk dulu saudara, ya jangan duduk dulu. Sekarang saya minta saudara ambil barang-barang saudara, ya. Saya mau tanya dulu sekarang saudara, siapa yang di sini berusia di bawah 30 tahun? Angkat tangan saudara. Angkat tangan, jangan turunkan dulu, jangan turunkan. Oke. Yang usianya di atas 30 tahun, tolong angkat tangan. Oke. Sekarang saya minta dengan hormat saudara, yang usianya di atas 30 tahun boleh berpindah ke sebelah kanan saya. Yang di bawah 30 tahun saudara boleh berpindah ke sebelah kiri saya. Oke? Ya. Mau kemana Bu? Di bawah 30? Yang di bawah 30 tahun ke sebelah kiri saya. Ya. Saya kira yang di atas 30 tahun silakan ke sebelah kanan saya ya. Oh masih 20. Saya tahu di sini jiwanya rata-rata 15-17 tahun ya. Karena hari ini kita akan melakukan ibadah yang cukup berbeda. Silakan sudah boleh duduk kembali. Oke, ternyata banyak yang di atas 30 ya. Oh, sudah berusia semua ya. Kau Calvin usia berapa kok? Yang benar usia berapa? 38. Kalau Koko nih masih millennials nggak ya? Masuknya ya? Enggak ya? Bukan millennials ya? 38. 35 ya. Oke, yang 35 ke bawah boleh pindah ke sini deh. Jadi 30 sampai 35 silakan pindah ke sebelah sini. Ya, millennials bolehlah gabung dengan Gen Z, Gen Alpha di sebelah kiri saya ya. Oke. Iya, maksimal 35 ya. Oke, langsung happy ya Bang Tigar ya. Yang usia maksimal 35 silakan pindah ke sini. Karena kenapa saudara, hari ini kita akan lakukan satu hal yang berbeda ya. Karena hari ini saya mudah-mudahan saya akan pack dengan sangat singkat. Kita khotbah saya mungkin maksimum 20 menit. Habis itu kita akan bagi kelompok untuk saudara diskusi tentang apa yang nanti saya sampaikan saudara ya. Jadi nanti ini ada minta tolong Bang Sepuan, minta dihitung ada berapa orang. Nanti tolong diinfo ke saya. Saya minta Ko Samuel juga tolong bantu hitung yang di sebelah sini ada berapa orang. Kalau bisa per grup itu maksimal antara 5 sampai 8 orang. Jadi nanti minta tolong Cianita dan Kosem tolong dibagi grup juga, entah 5 sampai 8 orang. Nanti saya minta Bang Sepuan juga sama Bang Daniel tolong bantu untuk dibagi jadi either 5 or 8
each group. Oke? Shalom Alaikum semuanya. Siapa yang bersuka cita Tuhan kita begitu baik, yang merasakan hadirat Tuhan tengah-tengah kita. Amin, saudara. Nah, beri kemuliaan sekali lagi, come on, jangan tanggung-tanggung. Amin. Oke, boleh di full screen. Saya hari ini kasih tema saudara, anointed. Apa itu anointed saudara? Yang diurapi. Amin. Siapa yang rindu untuk diurapi sama Tuhan? Siapa yang rindu untuk berjalan dalam pengurapan Tuhan? Amin. Tapi seringkali kalau kita dengar soal diurapi, dalam pikiran kita adalah kita akan melakukan tindakan mujizat, kuasa. Kita akan melakukan segala sesuatu yang dahsyat. Kita misalkan, oh Raja Daud diurapi, artinya saya akan jadi konglomerat kaya, akan jadi raja. Ya, kita seringkali berpikir diurapi artinya jadi orang yang luar biasa, jadi orang yang top, jadi orang yang berpengaruh, punya kuasa, punya otoritas. Tapi kalau kita belajar, hari ini saya ajak kita belajar, ternyata diurapi gak sebatas saudara jadi orang paling top, orang jadi luar biasa. Tapi nanti kita belajar apa makna sesungguhnya. Nah, saudara, kalau kita tahu untuk diurapi biasanya ada satu media yang digunakan, yaitu minyak urapan. Ya saudara, sudah terjadi dari tradisi zaman raja-raja zaman dahulu. Ketika orang itu diurapi, maka ada satu simbol atau satu perantara yang digunakan untuk mengurapi orang tersebut, yaitu adalah minyak urapan. Semua katakan minyak urapan. Meskipun kita tahu pada praktek akhirnya tidak selalu dengan menggunakan media minyak, kita tahu Roh Kudus juga sanggup mengurapi setiap kita. Amin. Tapi kalau kita mau belajar arti kata sebenarnya, kita harus tarik mundur dari kata original atau aslinya media yang digunakan untuk mengurapi dan apa artinya. So hari ini kita akan sedikit belajar soal membuat minyak urapan, ya. Nah, supaya kita mengerti ternyata makna yang sangat dalam ketika Allah Bapa, Allah pada waktu itu memerintahkan bangsa Israel di Keluaran untuk membuat minyak urapan. Nah, sebelum kita masuk kepada ingredients apa yang terkandung di minyak urapan itu, saya mau ajak kita semua lihat minyak urapan itu zaman dulu tuh dipakai buat apa aja sih? Baik itu di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama, seringkali minyak itu digunakan untuk apa? Next slide. Yang pertama, minyak urapan digunakan untuk apa? Sanctify. Apa itu sanctify? Menguduskan sesuatu. Makanya kenapa minyak Allah seringkali minyak urapan itu dipakai di bait Allah untuk menguduskan peralatan-peralatan tertentu dan melambangkan bahwa alat itu dikuduskan untuk suatu tujuan tertentu. Ya. Yang kedua, minyak urapan atau urapan itu punya fungsi sebagai apa? Appoint authority atau apa? Menunjuk suatu otoritas. Contoh, ketika Raja Daud mau menjadi raja, apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel? Dia mengurapi dengan minyak. At that time statusnya naik. Meskipun belum jadi raja, tapi as we know, Tuhan appoint him, menunjuk dia as a king, sebagai raja, mengurapi melalui apa? Minyak urapan. Amin. So the function of anointing atau anointing oil means ada suatu penunjukan otoritas, ya. Berikutnya apa saudara? Healing and restoration. Semua katakan healing and restoration. Urapan juga punya fungsi apa saudara? Mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam diri kita. Amin. Seringkali beberapa firman Tuhan berkata, tumpang tangan urapilah dengan minyak, tumpang tangan atas orang sakit. Sehingga minyak itu digunakan juga untuk kesembuhan dan pemulihan dalam diri seseorang. Berikutnya apa saudara? Worship. Apa ini maksudnya? Seringkali pada zaman itu mereka membawa minyak-minyak yang harum sebagai satu ukupan, sebagai satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Makanya nanti kalau kita belajar di apa saja, Salomo pernah menyebutkan satu bahan yang melambangkan satu desire kepada Tuhan, ya. Berikutnya apa saudara? Peperangan saudara. Saudara tahu minyak juga digunakan bukan untuk perang dalam artian langsung, tetapi persiapan saudara melakukan peperangan. Karena pada saat itu ketika bangsa Israel waktu itu mau perang, Tuhan bilang, kamu harus membasahi atau ngelap semua persenjataan kamu dengan minyak.
Dan kita tahu apa saudara, disitulah Tuhan menggunakan media tersebut untuk membawa kemenangan. So what does it means? Kalau saudara mengalami pengurapan, saudara sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam suatu peperangan. Amin. Amin. Dan jaminannya Tuhan yang berperang buat setiap kita. Amin. Dan yang terakhir saudara, apa? Baca sama-sama saudara. Burial atau pemakaman. Saudara juga harus tahu, some of the ingredients dari anointing oil digunakan untuk memakam atau menguburkan atau membalsam seseorang pada saat dia meninggal dunia. Ya, nah, dari ini sebenarnya kita sudah bisa lihat what is the function of anointing oil is not just you get an authority, bukan cuma mendapatkan otoritas, tapi mohon maaf saudara, ketika saudara diurapi, apakah saudara bersedia sampai mematikan seluruh kedagingan kita? Amin. Nah, kita buka next slide. Slide-nya hari ini cuma 3, saudara. Benar ya? Oh, enggak ya, ada satu lagi nanti. Oh, belum ya. Oke, yang pertama saudara, kita buka sama-sama Keluaran 30 ayat 23-24, saudara. Boleh dibuka? Keluaran 30 ayat 23 sampai 24 ya. Kalau saudara bisa buka sendiri better, 30 ayat 23 sampai 24 ya. Oke, kalau enggak usah, enggak apa-apa ya. Kita buka masing-masing Alkitab saudara sendiri ya. Keluaran 30 ayat 23 sampai 24 ya. Kita baca bersama-sama Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai 24. Ini adalah firman Tuhan kepada Musa untuk mempersiapkan ingredients untuk membentuk suatu yang namanya minyak urapan yang kudus, saudara. Yang digunakan tentu saja berbagai fungsi pada saat itu, terutama untuk mengurapi kemah pertemuan dan tabut hukum, ya, atau the ark of testimony atau tabernacle, saudara ya. Ayo kita baca bersama-sama Keluaran 30 ayat 23 sampai 24. Sudah? Yang sudah katakan amin. Amin. Oke, kita baca bersama-sama. Keluaran 30, 23, 24, 1, 2, 3. Ambillah yakni limar dan amin, saudara. Apa saja? Yang pertama ingredientsnya adalah mur. Semua katakan mur. Yang kedua apa? Kayu manis. Semua katakan kayu manis. Saya juga manis. Enggak ya? Yang ketiga apa? Tebu, ya. Yang keempat kayu teja. Yang kelima apa saudara? Minyak zaitun. Oke, jadi sekali lagi yang pertama adalah mur, yang kedua kayu manis, yang ketiga tebu, keempat kayu teja, dan yang terakhir adalah minyak zaitun. Saya nggak akan dalam saudara, karena ini kalau saudara baca setiap minyak bahkan ada ukurannya. Nanti mungkin next week atau mungkin pertemuan berikutnya, saya nggak tahu kapan saudara, kita akan bahas kenapa harus 500, kenapa harus 250. Apakah Tuhan ngasal? No, saya percaya Tuhan nggak pernah ngasal. Amin. Tuhan nggak pernah kebetulan. Amin. Saya udah cerita ke beberapa orang kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem. Ada yang bilang ya, kalau ada orang bilang karena suka-sukanya Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan itu kalau dia bilang, aku sudah tahu kamu, aku berikan rancangan masa depan penuh harapan. Masa dia merencanakan Mesias atau Juru Selamat atau yang diurapi itu lahir di Bethlehem? Kita tahu Yesus berkata pada waktu malam sebelum ia ditangkap, dia melakukan perjamuan. Dia katakan apa? Ambillah roti ini, makanlah, dipecahkan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Saudara tahu ya, ayat itu ada yang tahu? Dan itu seringkali kita dengar kalau kita melakukan perjamuan kudus. Amin. Dan saudara tahu, berarti Yesus adalah sebagai roti yang hidup yang dipecahkan, saudara. Dan kalau saudara tahu arti kata Bethlehem, Bet artinya rumah, Lehem artinya roti.
Bethlehem artinya rumah roti. Saya sampai waktu saya baru tahu ini, sudah waktu belajar, saya sampai waduh, Tuhan itu luar biasa. Dia aja detail, dia tahu dia akan jadi roti yang dipecahkan. Dia harus lahir di kota yang namanya rumah roti. Amin. Saya waktu dengar itu saya merinding karena wow, Tuhan aja merencanakan sebegitu detail. Jadi saya kurang setuju kalau ada pernyataan suka-sukanya Tuhan. Itu gak pernah suka-sukanya Tuhan, kita aja yang belum ngerti, saudara. Karena saya percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang penuh hitungan yang sangat detail. Saudara bayangkan gak kenapa tubuh kita diciptakan dengan segala sistem? That's the beauty, the detail tentang Tuhan kita. Amin. Jadi kalau berkata kenapa hidup saya begini, buat saya itu bukan tentang kita. Itu buat saya bukan tentang kenapa Tuhan gak melakukan dalam hidup kita, tapi seberapa kita mau ikut jalannya Tuhan menuju detail demi detail yang Tuhan siapkan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Yuk, kita masuk ke sini, saudara. Yang pertama, ini mic-nya oke. Ada yang lebih. Oke, yang pertama apa? Mur. Kita tahu semua katakan mur. Ya, mur itu digunakan untuk apa sih, teman-teman semua? Kita tahu mur itu seringkali dipakai untuk orang yang mau mati, untuk balsam orang yang mau mati. Bukan mau mati, sudah mati, ya. Ya, nah ini baru enak ya. Tadi kayak bekep banget gitu ya. Jadi kalau saudara jadi orang yang diurapi, yang pertama yang saudara alami adalah saudara harus rela menderita untuk dimurnikan. Jadi jangan kira kalau kita diurapi itu artinya kita jadi orang yang punya kuasa, jadi orang yang paling hebat, jadi orang yang luar biasa. Betul, itu gak salah, itu gak salah. Saudara punya otoritas, saudara punya kuasa. Tapi the first step, dan kalau saudara baca ini kadar yang paling besar, 500 shekel, yang lain 250 semua, saudara. Yaitu apa, saudara? Penderitaan. Kalau kita orang Kristen gak rela menderita, saudara cuma mau terima berkat, aduh tanda tanya, saudara. Kalau kita cuma mau terima hidup senang, hidup bahagia, dapat suami istri yang ganteng, cantik, kaya, habis itu foya-foya, terus punya cucu yang kaya juga, terus meninggal gitu, waduh saudara. Saudara tidak mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara tahu mur adalah salah satu barang yang dikasih ketika Yesus lahir. So the first step, kalau saudara tahu saudara orang yang mau diurapi, rela menderita, saudara. Bilang kanan kirinya, kamu rela gak menderita sampai mati? Bukan hanya mati fisik, saudara. Maksud saya mati ego kita, mati keinginan kita, mati kepentingan kita. Karena kalau enggak, saudara sudah gagal step pertama untuk jadi orang diurapi. Saudara tahu kan, ketika Daud diurapi, apakah langsung jadi raja? Enggak. Dikejar-kejar lah, mau dibunuh lah. It's not be easy. Tapi semua orang saya pengen pengurapan. Saya lihat ada hamba Tuhan Benny Hinn. Saya nggak tahu, saudara tahu Benny Hinn, adik-adik? Karena saya menyadari, buat saya Benny Hinn tuh very famous, terkenal banget. Tapi saya menyadari Gen Z tuh nggak tahu Benny Hinn pasti. Ya kan? Coba, nggak tahu kan? Siapa yang nggak tahu Benny Hinn, angkat tangan. Most of them nggak ngerti ya. Ini siapa yang tahu Benny Hinn, angkat tangan. This generation ini, generasi gap ini nyata sekali ya kita. Pasti kalian, bahkan saya yakin kalian nggak tahu kan Christopher Tapiheru? Oh tahu ya kemarin? Nggak tahu kan? Nggak tahu, iya. Kalau siapa? Kalau Iris Bella tahu? Tahu. Kok Dennis nggak tahu ya Iris Bella? Oh tahu. Kalau ini saya tanya lagi, kalau Gayung Ping tahu? Tahu. Coba saya tanya, kalau Bapak Ibu Gayung Ping tahu? Oh tahu juga. Oh berarti sering nonton TikTok ya.
Ya, ini saya juga agak miss. Kayak saya satu kali KKR pernah bikin, bukan KKR lah, ibadah anak muda. Saya bilang, oh ya kamu tuh Benny Hinn, Catherine Coleman. Gak ada yang ngerti siapa itu Benny Hinn, siapa itu Catherine Coleman. Gak ada yang tahu. Apalagi Annie McPherson, Evan Roberts, siapa lagi itu manusia apa itu. Mereka gak ada yang tahu semua ya. Nanti makanya kita harus perkenalkan revivalist itu ya. Oke, berikutnya saudara. Biar gak kelamaan ya. Cinnamon, semua katakan cinnamon. Atau kayu manis, saudara. Kayu manis Amsal, Salomo pernah menunjukkan cinnamon itu lambang hasrat desire kita sama Tuhan jadi satu hal yang wangi di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang senang kalau datang pergi sama pasangannya tuh baunya wangi. Kalau baunya kecut tuh rada gimana gitu ya, saudara. Nah, seringkali sama dengan Tuhan. Siapa yang mau kalau Tuhan jalan sama kita, Tuhan nyium bau yang wangi dari diri kita. Amin. Jangan-jangan Tuhan ketika jalan sama kita nyium bau yang kecut dari diri kita. Amin. Ya kan, ya kita punya satu teman kita, saudara kita yang kerjanya di salah satu bukan dep store atau ya apa sih namanya? Namanya Ohsam ya, jual perfume. Saya kalau ke sana cuma ngambil parfum doang. Ya, saudara. Supaya apa? Biar wangi, saudara. Nah, pertanyaan kedua, saudara, kalau saudara mau diurapi, saudara rela nggak jadi wangi, punya desire, dan wangi itu didapatkan dari apa, saudara? Desire, hasrat kita untuk ketemu dengan Tuhan. Itu jadi bau yang harum. Apakah saudara masih punya haus dan lapar sama Tuhan, sehingga itu menjadi wewangian yang harum di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan saudara udah gak punya haus lapar lagi untuk ketemu Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan itu cuma kayak ATM berjalan kita, pos satpam atau polisi? Kenapa? Kalau gue ada masalah gue datang sama Tuhan, kalau gak ada masalah ya I can do all my best by myself gitu. Gue bisa lakukan semua sendiri. Atau gue pas lagi gak ada uang gue doa, pas lagi ada uang gak perlu, saya bisa kok bayar, gak perlu minta Tuhan tolong ini, saya gak bisa bayar tagihan saya. Tapi kalau pas bisa gak perlu. Apakah kita masih ngucap syukur, thank you ya Tuhan, saya masih bisa bayar tagihan karena saya tahu ini Tuhan yang buat dalam hidup saya? Atau jangan-jangan kita gak punya haus dan lapar, gak jadi bau yang harum lagi di hadapan Tuhan, saudara. Itu kuncinya kalau saudara mau diurapi. Berikutnya saudara, kalamus, semua katakan kalamus. Kalamus ini apa saudara? Tadi bahasa Indonesianya adalah tebu. Tebu ini saudara, kalau zaman dulu itu dipakai sebagai satu tongkat pengukur, makanya disebut sebagai standar atau tongkat satu standar. Makanya saudara tahu calamus. Kalau saudara mau diurapi, saudara harus punya yang namanya standar dan integrity. Karena itu juga dipakai sebagai measurement stick disebutnya. Kalau saudara mau diurapi, saudara harus jadi orang-orang yang punya integritas. Apa itu integritas? Ya, saudara ada di jalan yang benar, saudara walk in the right path. Saudara apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara di hati saudara, apa yang saudara katakan itu selaras. Bukan hanya selaras dengan kebenaran saudara, tapi selaras dengan kebenaran Kristus. Amin. Karena kalau saudara cuma bilang integritas dengan kebenaran saudara, menurut saya mungkin buat dunia saudara integrity. Tapi saya nggak tahu integritas standar apa yang saudara pakai dalam hidup saudara. Apakah integritas standarnya Tuhan Yesus atau integritas standar dunia? Kalau standar dunia nyogok-nyogok sedikit, cincai lah, nggak apa-apa lah. Tapi buat standar Yesus, is that okay or not? So which standard apa yang saudara pakai? Makanya integrity di sini jangan bukan integritas dunia. Roma 12 ayat 2 kemarin saya sharing di teman-teman di persekutuan di teman-teman di Cimbeluit. Saudara, Tuhan Roma 12 ayat 2 bilang apa? Jangan kamu jadi serupa dengan dunia. Amin. Berikutnya, biar nggak lama-lama saudara ya. Kasia, katakan kasia. Saya nggak tahu bacanya gimana. Kasia itu apa? Kayu teja. Kayu teja ini saudara ternyata dipakai untuk apa? Biasanya itu membersihkan atau mendesinfektan atau antibakteri. Ya saudara, yang dipakai pada saat itu. Nah kalau saudara mau untuk diurapi saudara, saudara rela gak hari demi hari dibersihkan sama Tuhan? Bilang kanan kirinya, rela gak dibersihkan setiap hari? Yang dibersihkan bukan hanya luar, tapi luar dan dalam. Makanya di sini sumber yang saya baca dibilang itu seperti membersihkan yang di dalam, inner healing. Saudara luarnya boleh pakai jam branded, boleh pakai tas branded, tapi hatinya rapuh ternyata.
Jadi tampilan luar. Suatu kali saya nonton satu cuplikan. Siapa yang tahu satu reality show judulnya Shark Tank? Angkat tangan. Yang tahu Shark Tank? Angkat tangan. Gak tahu deh. Shark Tank adalah satu reality show di TV. Reality TV show itu tentang orang yang mau bisnis ya, investasi, pitching bisnis. Jadi dia datang, oke, Shark Tank, kita ada produk ini bagus banget, gini-gini, gitu kan. Nah, siapa yang tahu Shark Tank ya? Tadi sebagian tahu ya, saudara ya. Nah, jadi orang-orang yang mau dapat investasi dari pebisnis kaya di Amerika waktu itu ya. Ya bukan hanya dari Amerika lah, dari beberapa negara. Dan sekarang sudah Shark Tank itu ada banyak sekali di berbagai negara ya, saudara ya. Jadi orang yang dia udah punya bisnis sebelumnya, dia mau escalate atau dia mau kembangin bisnisnya ke another. Dan orang-orang ini akan invest pebisnis ini kalau dia presentasinya oke, produknya oke, dia mau invest. Nah, saudara, ada satu Shark Tank yang paling kaya, namanya adalah Mark Cuban. Itu kekayaannya tuh berapa miliar US dollar, saudara. Yang paling kaya di antara semua pebisnis Shark Tank di situ. Nah, satu kali ada satu lagi Shark Tank namanya Robert ya. Dia kekayaannya baru jutaan. Jadi dia bukan miliarder, dia sebutnya dia bukan orang kaya lah dia sebutnya ya. Lalu dia tanya ke Mark Cuban. Satu kali ada satu conference, pertemuan bisnis atau apa, semuanya pakai jas rapi. Pakai dasi, pokoknya rapi lah, orang pertemuan bisnis. Semua sudah kumpul, tiba-tiba Mark Cuban masuk, cuma pakai kaos atau polo shirt, saya lupa, celana dan sepatu sneakers. Lalu Robert bilang sama Mark Cuban, kenapa lu ini di business meeting yang very important, yang sangat penting, kenapa kamu pakai sangat kasual? Lalu dia bilang gini, saudara, yang buat saya menarik sekali, dia bilang gini, saya bekerja keras untuk saya ada di satu posisi sehingga saya bisa pakai apapun yang saya mau tanpa orang komplain sama saya. Dan dia bilang ada satu kata yang menarik ke Robert, orang yang pakainya santai itu belum tentu dia lebih miskin dari orang yang pakainya lebih rapi. Bahasa saya paraphrase ya, saudara ya. Atau dia bilang gini, jangan kamu sepelein orang yang pakainya santai. Itu biasanya di satu ruangan orang berjas, ada satu orang yang pakai baju santai, dialah yang paling kaya. Karena apa? Dia berusaha sampai di titik di mana orang udah gak bisa komplain. Lu mau pakai baju compang-camping. Saudara tahu ada orang kaya di Indonesia dulu namanya Bob Sadino, almarhum, ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Nah kan banyak yang gak tahu ya. Bob Sadino itu kalau Aaron bisa coba cariin ya. Itu dia orang tua, selalu bajunya kemeja putih garis-garis kalau nggak salah saya ya, sama celana jeans pendek segini, saudara. Tapi dia punya namanya Kemchick, itu salah satu chain supermarket yang salah satu yang sangat terkenal waktu itu di zaman dia di Indonesia, namanya Bob Sadino. Nah ini si opa-opa ini ya, baju putih, celana pendek, udah dia cuma punya baju itu doang, ya nggak boleh masuk ke istana. Ya coba dibawa kasih. Ya, nah ini lihat si om-om ini ya. Kenapa? Tampilan luar nggak pernah menjamin, saudara. Amin. Jadi yang saudara kejar jangan pernah apa yang menarik di luar, tapi apa yang menarik apa yang di dalam, saudara. Amin. Amin. Terakhir, saudara. Habis itu kita diskusi, saudara ya, di dalam kelompok. Yang terakhir adalah olive oil. Semua katakan olive oil. Apa itu olive oil, saudara? Minyak zaitun. Itu apa, saudara? Minyak zaitun ini, saudara, melambangkan tentang, saudara tahu ya, untuk bisa dapat minyak yang paling bagus, ada yang namanya, kalau saudara pernah pergi ke supermarket, ada olive oil, ada virgin olive oil, ada extra virgin olive oil. Siapa yang tahu, saudara? Ada levelingnya, saudara. Dan warnanya biasanya kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara, kalau yang extra virgin tuh warnanya masih hijau, masih pekat sekali. Tapi kalau sudah yang biasa tuh warnanya lebih kuning ya, betul ya kalau nggak salah ya. Ya, dan extra virgin itu nggak bisa buat masak, saudara. Itu cuma bisa buat salad, buat semua yang dimakan secara mentah, raw, atau diminum. Kecuali kalau yang sudah kuning itu boleh buat cooking, buat masak, gitu saudara ya. Saudara harus tahu buat dapat kualitas terbaik adalah
dihancurkan yang pertama. Best quality. Tapi gak sampai situ, saudara. Kalau saudara mau bekerja sebagai fungsi yang lebih banyak, saudara harus rela dihancurkan. Oke, nah mantap nih ya. Saudara harus rela dihancurkan lagi sampai habis tuh, buat bisa berguna buat banyak orang. Jadi yang terakhir saudara harus rela sekali lagi dihancurkan. Sekalipun saudara udah rela tadi di awal ya, saudara udah rela menderita, tapi rela saudara terus dihancurkan sampai yang terbaik versi diri saudara. Dan kita tahu juga minyak zaitun juga lambang daripada apa? Kehidupan. Kenapa? Sering dipakai untuk menyalakan lampu, menerangi kehidupan. Apakah dalam diri saudara membawa kehidupan atau jangan-jangan enggak, saudara? Amin. Jadi kita belajar, saudara, untuk kita diurapi, yang pertama kita rela menderita. Saudara, kata dikuduskan ya, tadi yang sanctify, kata dikuduskan tuh bukan berarti saudara tidak berzina, tidak merokok. Itu betul. Tidak minum minuman, tidak melakukan mencuri apa, itu betul. Bahkan ada beberapa ekstrim tidak nonton ke bioskop, itu saya nggak salahin. Itu kalau dapat dari Tuhan nggak apa-apa gitu. Tapi saudara harus tahu kata kekudusan aslinya adalah dipisahkan. Semua katakan dipisahkan. Amin. Dipisahkan dari apa? Ya dari dunia, saudara. Karena saudara harus tahu, saudara ini warga negara surga. Firman Tuhan, kami ini keluarga negaraan surga. Kalau kita pakainya cara hidup dunia, gimana kita merepresentasi sebagai warga negara surga yang kita tahu kelak kita akan kembali ke sana. Makanya saya selalu bilang bahwa kita di bumi ini alien, saudara. Karena kita ini warga negara surga. Kita bukan warga negara bumi, kita bukan milik daripada bumi dan dunia ini. Kita ini milik surga. Siapa yang percaya kita ini milik surga, angkat tangan. Dan siapa yang percaya suatu kali kelak kita akan kembali ke surga. Amin. Jadi kalau kita gak rela dipisahkan, saudara, itu arti kekudusan, saudara. Rela dipisahkan, saudara. Jadi kalau mau diurapi, menderita, dipisahkan, saudara. Punya hasrat, masih ada gak haus lapar dalam diri kita? Berikutnya, saudara punya integritas. Berikutnya, saudara terus dibersihkan setiap hari. Dibersihkan dengan firman Tuhan. Firman Yesus satu kali berkata, firman yang kusampaikan ini yang membersihkan kamu. Lalu berikutnya apa, saudara? Saudara rela dihancurkan sampai mengalir kehidupan dari diri saudara. Dan juga seringkali dilambangkan adanya Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kita. Amin. Next slide 2 terakhir ya. Kita tahu, kita seringkali kalau bilang Yesus Kristus atau dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, Mesias. Mesias itu bukan berarti juru selamat, saudara. Mesias itu artinya yang diurapi. Kata juru selamat itu sendiri terkandung dari kata Yesus sendiri, dari akar kata Yasha yang artinya Savior atau penyelamat. Jadi Yeshua artinya Tuhan penyelamat, itu juru selamat. Tapi Mesias itu bukan artinya juru selamat, tapi artinya adalah yang diurapi atau yang dipilih. Semua katakan Mesias yang diurapi. Maka dari itu, saudara, kalau kita adalah pengikut Yesus, kalau kita belajar dari perjalanan Yesus, Yesus pun rela sampai mati, saudara, untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan hidupnya. Oke? Karena kata Mesias, Hamasiah, artinya yang diurapi. Amin. Siapa yang di sini pengikut Yesus? Angkat tangan, saudara. Nah, saudara, sudah dibagi kelompoknya? Kita bagi kelompok, saudara. Sudah dibagi? Ada berapa orang di sebelah sini? 22. Oke, silakan boleh dibagi kelompoknya, dipimpin langsung. Nah, Sepon silakan, ada berapa orang tadi di sini? 24. Oke, berarti bagi aja 4 kelompok aja, 6 orang ya. Oke, silakan dibagi. Minta tolong membuat lingkaran aja, saudara, boleh bawa kursinya, bikin lingkaran. Lumayan 30 menit saudara buat diskusi ya.
Oke, silakan. Ayo membuat lingkaran, saudara. Silakan saudara bikin lingkaran, kita akan diskusi saudara ya. Per kelompok, lingkarannya per kelompok. Langsung dibagi aja Bang Sepwan, kelompoknya. Ada 4 kelompok atau berapa sudah? Consist of 5 sampai 6 orang ya. Supaya lebih enak diskusinya ya. Nah gini saudara, udah silakan duduk dulu bikin lingkaran. Nah saya minta yang kemarin ikut training siapa aja maju dulu ke depan sini. Ayo maju sini yang ikut training kemarin. Yang pemusik sendiri aja bareng Bang Julius. Yang pemusik diskusi juga. Nanti tinggal minta tolong disetel aja, disetel itu, jadi nggak usah main keyboard, nggak apa-apa. Biar diskusi, nanti tinggal disetel aja ya. Mana lagi yang ikut training? Oke, ada lagi? Ya oke. Minta juga Ko Samuel juga maju sama Cianita. Kita biar bagi timnya ya. Ini ada berapa tim berarti? Berapa kelompok? 1, 3 ya. Oke, berarti nanti ada Ko Denis. Oh, ada Mama sama Upa ya. Pegang satu-satu grup. Silakan dah langsung. Mama pegang satu grup. Kosem Cianita silakan pegang satu grup. Kecuali nanti kalau youth kurang saya mungkin narik Kosem kali ya. Oke, sudah? Silakan. 5 sampai 6 orang. Oke, sekarang yang youth ada berapa? Ada berapa? Dari cerita yang sudah Kak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang menjawab jangan langsung jawab tapi nggak tunggu. Kalau udah siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Sekarang dari sini menggunting dan menempel.
ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini Ini yang mendapatkan hadiah. Akan bagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. tuh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Dimakan lagi ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvari. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu